Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat da'i dan da'iyah dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunga mawar harum semerbah, mekar indah di Balai Surabaya. Kenalkan, saya Sabita Fillah, daiyah muda asal Surabaya. Di era modern ini, arus ekonomi bergerak begitu cepat. Hal ini bisa mengubah cara kita mengambil keputusan terkait ekonomi sebagai pola hidup. Mulai dari sekedar menabung hingga berinvestasi. Namun, di balik kemudahan ini ada jebakan yang tak terlihat, seperti hutang konsumtif, riba yang menyelinap, dan pola hidup berlebihan yang menjauhkan kita dari keberkahan. Tanpa pemahaman yang benar, kita bisa terjerumus dalam pusaran finansial yang menyesakkan. Disinilah peran edukasi keuangan syariah menjadi kunci utama dalam menjaga pola hidup kita modern yang tetap halal. Oleh karena itu, pada kesempatan yang diselenggarakan oleh Feshar ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Pola Hidup Halal Melalui Ekonomi Syariah. Keuangan bukan hanya sekedar angka dalam rekening, bukan pula sekedar harta yang menumpuk tak terarah. Ia adalah amanah, ia adalah jalan. Dan Islam telah memberikan kita petunjuk bagaimana harta bisa menjadi jembatan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Artinya, apapun harta yang kamu infakkan, maka itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun harta yang kamu infakkan, maka akan disempurnakan pahalanya untukmu. Dan kamu tidak akan dizalimi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. Penggalan ayat ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 584, bahwa apapun harta baik yang kita infakkan, selagi kita tulus dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya untuk diri kita sendiri. Ditegaskan juga pada lafaz selanjutnya bahwa berinfak hendaklah mengharapkan ridha Allah, bukan yang bertentangan dengan ridha Allah. Dan di akhir ayat juga dijelaskan, bahkan kita diuntungkan karena harta seseorang bukan apa yang dimilikinya sekarang. Hadirin rahimakumullah, keuangan syariah bukan hanya sekedar tentang perbankan atau transaksi tanpa riba. Ia adalah tentang keadilan, tentang keseimbangan, tentang memastikan bahwa apa yang kita miliki bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, melainkan untuk sesama. Bukankah Islam telah mengajarkan kita bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Maka bagaimana kita bisa menjadi tangan di atas yang memberi tanpa kehilangan, betul? Dalam Islam, konteks zakat, sedekah, dan wakaf bukanlah beban, melainkan investasi. Investasi yang tidak hanya memberikan kita keberkahan di dunia, tetapi juga menjadikan kita keberkahan di akhirat. Lihatlah bagaimana seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, atau seseorang yang menginfakkan hartanya untuk pendidikan anak-anak yatim. Apakah hartanya berkurang? Tidak, justru bertambah, karena ia telah menjadikannya abadi. Bayangkan, pohon adalah harta kita. Jika ia tumbuh tak terarah, maka ia akan rimbun tak berbuah. NaNaMUN, namun jika ia kita rawat dengan baik, kita sirami dengan ilmu,
kita pupuk dengan keikhlasan, maka akan berbuah. Dan buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Inilah esensi dari keuangan syariah yang berbuah amal jariah. Oleh karena itu hadirin, gunakan tangan kita untuk berbagi, bukan hanya menggenggam ke sana dan ke sini. Gunakan langkah kita untuk mendatangi kepada mereka yang butuh dikasihi. Dan gunakan hati kita untuk memahami bahwa harta yang sejati bukanlah apa yang kita simpan, melainkan yang bermanfaat bagi banyak orang. Betul hadirin? Ya, betul. Dengan demikian hadirin, harta kita bisa menjadikan kita untuk membawa hidup modern yang sangat berlebihan ini bisa menjadi yang halalan wa thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.